kenapa sih orang itu flexing? Kalau aku sih ngelihatnya kasihan. Kalau sekarang sudah di tingkat yang memang anaknya kita bilang udah kuliah, Ya. terlambat nggak? Ketika kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang terdekat kita, kita cenderung mencari pengakuan dari orang lain. Legacy sejati kita itulah adalah anak kita. Berhasil atau tidak kita mendidik anak kita itu adalah pada saat kita justru udah nggak ada Mas Wisnu. Anak kita mendoakan kita atau tidak. Nah Mbak, ini ada juga pertanyaan tentang flexing. Ini flexing ini anak kenapa nih? Gak tahu di tim tiba-tiba tentang flexing. Cuman mungkin ini poinnya kita bacakan. Penyebaran informasi makin mudah dilakukan, termasuk dalam memamerkan apa yang kita punya. Istilah sekarang flexing. Iya. Nah itu kenapa ya Mbak orang melakukan flexing? Apakah ini termasuk mental illness kah juga atau gimana? Oke, flexing itu kan pamer lah kalau bahasa Pamer, kita, ya. pamer banget sih lo gitu Ya, ya. ya. Cuma kan sekarang agak Inggris-Inggrisan ya flexing. Nah, Ada juga ya penyakit hati sebenarnya. penyakit hati. Iya, ya. Jadi gini, manusia tapi punya memang rasa aktualisasi diri. Mau diakui, manusia itu ada ya gitu ya. Selama yang masih di postingnya, kan kita bisa lihat ya Mas Wisnu ya, antara orang yang memang dia aktualisasi diri atau flexing tuh bisa dibedain. Kalau aktualisasi diri dari cara postingannya, captionnya juga udah beda, ya kan? Kalau yang flexing, ya kita bisa lihat dari cara angle dia ngambil gambarnya, terus apa yang captionnya seperti apa gitu. Kelihatan kok kita juga sebenarnya bisa membedakan kok gitu kan antara orang yang memang dia achievement dengan orang yang flexing tuh kelihatan. Yeah. Nah, yang menjadi masalah ini yang suka flexing, tapi kalau ditanya apakah flexing itu adalah salah satu gangguan kesehatan mental? Kalau memang di luar dari kadar kenormalan bisa jadi ya. Aku bilang bisa jadi ya. Kan kalau untuk menyatakan seseorang kena mental illness itu kita harus ada rangkaian tesnya kan. Yeah. Tapi kalau misalnya memang dia pamernya berlebih ya, dia ingin diakuinya berlebih, berarti bisa jadi kalau saya flashback ke belakang. Mungkin waktu kecilnya, nah ini pola asuh nih, pola asuh. Okay. Ketika kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang terdekat kita, kita cenderung mencari pengakuan dari orang lain. Ya. Jadi kenapa dia flexing? Iya, kenapa dia flexing? Karena mungkin dari kecil dia nggak pernah dipuji sama orang tuanya, maka orang tua ya hargai deh pencapaian anak. Iya. Anak ayah hebat banget, anak bunda. Karena percayalah ya, yang namanya mental illness itu banyak terjadi karena pola asuh yang salah Mas Wisnu. Ini kalau kita bahas parenting bisa 2 jam sendiri ya. Tapi orang tua harus tahu. Orang tua harus tahu. Jadi kenapa ada anak-anak yang dia nggak flexing? Karena dia sudah mendapatkan pengakuannya, aktualisasi diri keluarganya udah cukup. Jadi dia buat apa mencari puji-puji di luar gitu. Tapi ada orang yang nggak pernah mendapatkan pengakuan, begitu dia achieve sesuatu, maka dia tahu sosial media tempat dia untuk memamerkan segalanya. Karena di sosial media itu dia akan dapat respon, keren banget sih lo, bagus banget sih lo. Dia butuh itu. Tapi kalau misal ingin mendapatkan pengakuan itu juga bukan penyakit Mbak, maksudnya? Makanya aku bilang lihat kadarnya. Akan terlihat kok orang yang, saya bilang gini, apakah kita mau menunjukkan achievement kita boleh nggak? Ya itu boleh nggak boleh balik ke orang itu gitu ya. Tapi kadarnya itu yang membedakan. Beda kok kalau orang flexing tuh over gitu, segala sesuatunya over gitu. Ya itu kita akan bisa melihat. Nah tapi kenapa sih orang itu flexing? Kalau aku sih ngelihatnya kasihan. Karena orang kalau misalnya dapat pengakuan dari kecil ya, dari keluarganya, dari pertemanannya, dari pendidikan di sekolahnya, dia nggak akan over kayak gitu kok, karena dia udah terpenuhi. Kan diri ini nagih. Saya nggak pernah diakui, maka saya harus diakui sekarang. Saya nggak pernah dikasih kasih sayang, maka sekarang saya harus mencari kasih sayang gitu. Nah, ini nih sesuatu yang hutang yang meminta gitu. Oke, kalau misalnya orang tua, sekarang anak-anak kita masih kecil, terus kita ketika mendengarkan ini kita akhirnya memberikan ketika kita memberikan apresiasi kepada anak kita, ya kan? Dengan begitu dia ya memang beda-beda. Misalkan anak dipeluk aja, ya Allah anakku sayang kamu ini hebat banget ya bisa kayak gitu ya, masya Allah ya gitu. Itu aja mereka udah senang gitu kan? Sangat. Terus ya kalau mainan ya standar anak-anak lah. Mainan ketika mencapai sesuatu gitu kan, memuji mereka.
Oke, ini kalau dilakukan oleh orang tua yang yang setelah nonton ini mereka langsung eksekusi atau amalkan kepada anak-anak. Kalau sekarang sudah di tingkat yang memang anaknya kita bilang udah kuliah, Ya. terlambat nggak? Enggak. Nggak terlambat itu? Enggak ada kata terlambat. Enggak, jadi gini, ya aku juga walaupun psikolog, aku mungkin tempatnya banyak salah Mas Wisnu ya. Karena makanya aku jadi psikolog, kata Allah karena kamu banyak salah. Jadi kamu harus jadi psikolog, berobat jalan buat diri sendiri ya. Jadi aku juga belajar ilmu psikolog dan aku mengcombine ilmu psikolog dengan ilmu agama kan baru Mas Wisnu. Baru sekitar 4-5 tahun belakangan ya. Bakal intensif belajar psikologi Islamnya sendiri baru setahun belakangan ya. Dari situ aku baru menyadari banyak kekeliruan yang aku lakuin nih gitu kan. Apa yang aku lakukan? Pertama, ya udah pasti kalau di Islam kan dibilangnya kan kata guru kan bilangnya istighfar gitu ya, udah pasti ya. Tapi lalu yang kedua, aku tuh mencoba memaafkan diri aku yang dulu. Itu penting loh. Karena ketika kita nggak memaafkan diri kita yang dulu kan timbulnya penyesalan, ya. Rasa penyesalan itu biasanya akan menghadirkan kita yang berlebih. Misalnya, oh karena dulu saya nyakitin anak saya, maka saya harus ngasih banyak hadiah, ngasih ini. Itu salah ya. Jadi kita harus memaafkan. Yang kedua, ya alhamdulillah sih atas pertolongan Allah, anak-anakku baik-baik aja gitu ya. Tapi kan aku menyadari itu anak aku udah gede, ya kan. Nah, jadi aku akhirnya apa? Oh, berarti saya harus langsung merubah pola asuh. Langsung switch kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan pertama kali ini? Susah? Enggak. Tapi insya Allah bisa. Jadi tergantung dari kitanya. Dan jangan hitung dengan, oh tapi anak gue udah gede ya gini-gini. Enggak, karena aku sendiri baru tahu pola asuh, do and don'ts-nya sesuai dengan rules agama kita gitu, seperti apa, bla bla bla. Itu kan baru. Tapi lebih baik kita terlambat daripada kita sama sekali nggak mau tahu, ya kan? Jadi buat para orang tua nih di luar sana yang tapi anak aku tuh udah kuliah gitu, anak aku udah gede, nggak apa-apa, percaya deh satu kebaikan itu insya Allah kalau Allah ridhoi bisa banyak berubah banyak hal. Jadi kalau buat aku nggak ada kata terlambat sih. Nggak ada kata terlambat sampai akhirnya mungkin dia kalau menikah gimana Mbak? Kenapa? Kalau udah menikah, anak yang sudah menikah tapi ibunya ngerasa atau ayahnya dulu aku nggak pernah lo muji anakku dan kelihatan sekarang gitu loh. Jadi mungkin dia sudah di tahap dia flexing. Kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Tetap nggak ada kata terlambat. Orang tua panggil aja anak, ngomong dari hati ke hati. Bahasa ibu, bahasa ayah ke anak itu kan bahasa yang paling menyentuh. Bahasa kasta tertinggi menurut aku. Ya selalu kita ngomong misalnya, mungkin dulu tuh bunda jarang ya muji kamu ya nak. Aduh bunda minta maaf banget ya gitu. Mengakui. Ya. Tapi perlu dipahami bahwa segala sesuatu harus sekadarnya ya Mas Wisnu ya. Memuji juga ada kadarnya gitu ya. Tapi artinya orang tua kalau pernah berbuat salah dalam pola asuh, menurut aku itu hal yang wajar. Karena manusia juga kan kita ya. Kita orang tua manusia dan kita nggak ada bukunya. Ya, kita belajar sambil berenang, ibaratnya gitu kan. Jadi ketika kita menyadari ini kekeliruan, lebih baik kita memaafkan kita yang dulu, kemudian kita belajar dan kalau kita merasa bahwa saya harus ngomong nih minta maaf sama anak saya, lakukan. Karena itu mengajarkan juga pada anak bahwa orang tua tuh manusia biasa, bisa buat salah. Dan ini mengajarkan ke kamu ketika buat salah, minta maaf lah nak. Itu kan message-nya banyak. Jadi artinya, terlepas dari ini flexing atau tidak gitu ya. Karakter kita hari ini adalah bentukan dari pola asuh masa lalu, pola pendidikan, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan terjawab ya teman-teman semua. Karena ya yang terfikir oleh orang tua yang memang kata-kata terlambat ya udah gede banget sekarang anaknya. Bahkan ada yang bilang SMP aja udah telat nih aku nih gitu kan. Belum. Kuliah loh. Ya. SMA waktu itu SMA kelas 2. Ya? Waktu itu sekarang udah kuliah. Dan Mbak Intan ya membuktikan ya tentunya atas izin Allah. Akhirnya bisa ya Mbak ya. Allah yang memampukan ya Mbak ya, Masya Betul, Allah. Kalau kita mikir sih kayaknya gak mungkin, berat banget ya. Tapi terus terang Mas Wisnu sampai sekarang semakin aku belajar kan kita semakin merasa bodoh ya. Ya Allah ternyata ilmu gue tuh cetek banget ya. Ya Allah ternyata ilmu aku tuh gak ada apa-apanya gitu ya. Tapi itu terus membuat aku bebenah dan arti kata gini, ini anak, aku punya 4 anak Mas Wisnu ya. Masya Allah. Yang paling tua? Kuliah, 20. Yang kedua? Jauh SMP langsung. Karena waktu itu kuliah lagi kan. Kuliah S2 lagi kan butuh konsentrasi tinggi. Nah, terus baru ada yang baru rentetan ke bawah. Nah, ya jadi aku bilang belajar tuh jangan pernah merasa bosen ya. Aku tuh kadang-kadang suka miris sekaligus mungkin boleh ke Mas Wisnu mumpung di sini ya. Gini, kita aja ya
untuk perusahaan kita maju aja kita belajar banyak ilmu, ya nggak? Betul sih. Nah, ya kan, biar timnya kuat, biar ini itu segala macam jadi legacy. Tapi satu hal yang harus dipahami sama kita semua, kita seorang ibu, kita seorang ayah. Kalau untuk perusahaan aja kita banyak belajar, untuk mendidik anak juga harus banyak belajar. Karena sejatinya ini yang nancep nih, yang aku dapat dari guru aku. Legacy sejati kita itulah adalah anak kita. Berhasil atau tidak kita mendidik anak kita itu adalah pada saat kita justru udah gak ada Mas Wisnu. Anak kita mendoakan kita atau tidak. Kalau mendoakan itu the best legacy. Tapi itu kan dibentuk dari kecil. Betul. Jadi artinya untuk membuat sebuah perusahaan aja kita rela training sana sini, ya enggak? Visi misinya clear. Pertanyaannya apakah pada saat kita mendidik anak visi misinya clear nggak? Kita belajar nggak? Jadi buat para orang tua ya, belajar deh ilmu parenting sebanyak-banyaknya. Tapi syaratnya ada, harus belajar sama ahlinya. Karena sekarang siapa aja bisa jadi pembicara, Mas Wisnu. Iya sih, banyak sih. Itu dia. Dia. Betul. Jadi memang harus belajar sama pakarnya, bukan apa-apa. Karena mendidik anak itu bukan pola yang harus dicoba-coba. Karena one salah kita mendidik, impact-nya karakter mereka di masa depan. Oke. Pulang yuk. Kemana? Masya Allah. Mbak tadi ini terus ada apa batas antara flexing dan bukan flexing? Itu tadi yang Mbak sampaikan juga ya. Memang kita tahu takarannya itu kita pasti tahu. Betul, kita pasti tahu. Kita pasti tahu. Kalau antara orang yang misalnya, bro, gue baru beli handphone nih, gini-gini, enak loh ini, udah selesai ya. Beda dengan, weh lihat dong, ini gue baru beli, ini harganya segini loh. Nah, terus ini loh bondnya, udah beda kan, gitu kan. Kita pasti punya deh, sincere ya, atau alarm pasti punya. Oke. Jelas ya teman-teman semua. Tiap malam juga merasa cemas banget, takut dengan apa yang terjadi ke depannya. Apakah termasuk gangguan kecemasan?